Di persidangan, pengacara Eliezer sebut TKP Duren 3 sudah rusak saat ahli balistik datang. Saudara lagi di tanggal tetap di tanggal 7 September itu, saudara menyatakan lagi, akhirnya saya pun masuk ke dalam dan menuju lift naik ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, saya sudah ditunggu FS. Saya diajak ke dalam, disuruh duduk. Di situ ada FS dan PC. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan, biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Saudara katakan adanya pelecehan, bahkan perkosaan, ya. Saudara selaku kadif propam, selaku polisinya polisi, apa tidak berpikir panjang? Katakanlah misalnya dengan saudara melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Joshua tersebut, kenapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum, ya? Tapi ini saudara sebagai kadif propam. Ya, itulah salah saya yang mulia, karena pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Saguli itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian? Ini tidak konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Jadi Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi. Saya katakan ini tidak konsisten. Makanya kita aja, jangan menekan kayak gitu. Pengacara Richard Eliezer dengan pihak pengacara Ferdy Sambo memaknai secara berbeda hasil keterangan ahli balistik dalam persidangan yang berlangsung untuk terdakwa Ferdy Sambo. Arman Hanis, pengacara Ferdy Sambo, menyebut keterangan ahli balistik membuka terang fakta bahwa hanya Eliezer yang menembak Joshua dengan senjata Glock. 8 selongsong itu identik dengan senjata yang dipegang oleh Richard, ujar Arman Hanis usai persidangan di PN Jakarta Selatan Rabu 14 Desember. Apa yang disampaikan ahli itu semakin membuka fakta bahwa yang menembak adalah Richard, tidak ada dari Glock yang lain, lanjutnya. Dikutip dari Kompas TV, sementara itu di sisi lain, pihak pengacara Eliezer menyebut jika mereka meragukan keterangan sang ahli yang juga ikut memeriksa TKP Duren 3. Roni Talapesi mengatakan bahwa tim ahli balistik baru mendatangi TKP pembunuhan Brigadir J saat TKP sudah rusak. Ini kan TKP-nya sudah rusak, ini kan kejadian tanggal 8, ahli datang tanggal 12, ucap Roni. Kami mendapati dalam BAP saudara ahli Arif Sumirat yang dikepalai itu tidak identik dengan Glock MYP 851, lanjutnya. Pada Rabu 14 Desember, kelima terdakwa pembunuhan Brigadir J atau Joshua, Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf kembali jalani persidangan. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang terdiri dari ahli diantaranya puslap 4, balistik, hingga ahli digital forensik. Bardae atau Richard Eliezer bersikukuh dirinya disuruh Ferdy Sambo untuk melakukan penembakan kepada Joshua, dan menurut Eliezer Ferdy Sambo juga ikut menembak. Di lain sisi, Ferdy Sambo pun konsisten membantah kesaksian Eliezer tersebut dan mengatakan dirinya tidak menembak Brigadir J atau Joshua. Pengacara Richard Eliezer dengan pihak pengacara Ferdy Sambo memaknai secara berbeda hasil keterangan ahli balistik dalam persidangan yang berlangsung untuk terdakwa Ferdy Sambo. Arman Hanis, pengacara Ferdy Sambo, menyebut keterangan ahli balistik membuka terang fakta bahwa hanya Eliezer yang menembak Joshua dengan senjata Glock. 8 selongsong itu identik dengan senjata yang dipegang oleh Richard, ujar Arman Hanis usai persidangan di PN Jakarta Selatan Rabu 14 Desember. Apa yang disampaikan ahli itu semakin membuka fakta bahwa yang menembak adalah Richard, tidak ada dari Glock yang lain, lanjutnya. Dikutip dari Kompas TV, sementara itu di sisi lain, pihak pengacara Eliezer menyebut jika mereka meragukan keterangan sang ahli yang juga ikut memeriksa TKP Duren 3.